Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara abdah, wa azza junda, wa hazamal ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Izin Allah, nikmat Allah, ridha Allah kita dapat bertemu bersilaturahim di majelis ilmu pada malam hari ini. Semoga pertemuan kita malam hari ini pertemuan yang diridhai Allah, amal ibadah kita berterima di sisi Allah, doa dan hajat kita diijabah Allah, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita persembahkan ke hariban alam Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita masih membahas, melanjutkan materi yang sudah kita bahas di waktu yang lalu berkaitan dasar hukum ya dalam kita beragama Islam. Maka Rasul kan pernah bersabda, ada dua hal yang ditinggalkan Rasul untuk umat manusia, untuk umat Islam. Maka kalian ketika berpegang teguh kepada dua hal itu, maka kalian tidak akan pernah tersesat selama-lamanya, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah ataupun hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pada pertemuan minggu yang lalu sudah kita bahas secara sederhana dan singkat bagaimana ciri khas ataupun karakter Al-Quran itu, sehingga bisa kita pahami bagaimana turunnya Al-Quran dan bagaimana kondisi Al-Quran waktu itu diturunkan. Nah, pada malam hari ini kita akan membahas dasar hukum yang kedua, yaitu yang disebut dengan sunnah ataupun hadis Nabi. Apa itu hadis? Hadis adalah semua yang bersumber dari Nabi, baik ucapan Nabi, perbuatan Nabi, dan takrirnya Nabi. Itu yang disebut dengan hadis Nabi. Ma'udifa ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin au fi'lin au takrir. Kalau dalam kitab referensi mustalahul hadis, ulama-ulama muhaddisin itu memberikan pengertian. Sehingga bagi kita semua yang bersumber dari Nabi, baik berupa ucapan beliau, itu disebut dengan hadis qauli, dan yang bersumber dari perbuatan beliau itu yang disebut dengan hadis fi'li, hadis perbuatan ya. Dan yang ketiga berkaitan dengan hadis takriri. Nah, oleh karena itu kedudukan hadis terhadap Al-Quran itu sangat penting. Maka pada malam hari ini secara sederhana, secara singkat, kita akan membahas satu tema yang berjudul kedudukan as-sunnah atau kedudukan hadis terhadap Al-Quran. Para ulama menjelaskan ada beberapa hal
yang menjadikan begitu pentingnya hadis itu terhadap Al-Quran. Kedudukan hadis terhadap Al-Quran adalah pertama, menjelaskan apa yang belum jelas di Al-Quran. Al-Quran itu sebagai teori-teori besar atau grand teori itu menjadi ciri khas Al-Quran, tapi ketika Al-Quran diturunkan kepada manusia, kepada umat Islam secara khusus, maka ada beberapa ayat Al-Quran yang memang itu perlu penjelasan. Penjelasannya itu dijelaskan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga fungsi atau kedudukan hadis terhadap Al-Quran pertama adalah menjelaskan apa yang belum jelas di Al-Quran. Di Al-Quran itu contohnya begini Bapak sekalian. Di Al-Quran dijelaskan bahwa bagi pencuri golongan laki-laki dan perempuan maka dipotong tangannya. As-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaan nakalan bima makasaba minallah, bahwa bagi pencuri laki-laki berjenis kelamin laki ataupun perempuan maka hendaklah dipotong tangan keduanya. Itu jelas perintah Al-Quran. Ketika pencuri, kedapatan pencuri, maka nanti dipotong tangannya. Tentu eksekusi potong tangannya nanti domainnya adalah jinayah Islam. Apa arti jinayah al-Islamnya? Yaitu pidana Islam. Karena kalau kita belajar fikih, fikih itu ada beberapa dimensi. Ada fikih ibadah, ada fikih muamalah, ada nanti fikih munakahat, pernikahan, ada nanti fikih jinayah. Jinayah itu fikih pidana Islam. Ya, bagaimana nanti ketika memberikan sanksi hukuman kepada pelaku zina, pelaku pencurian, kemudian nanti bagaimana sanksi pidana kepada orang-orang yang meminum khamar. Itu kan ada namanya nanti bab yang berkaitan secara khusus dalam fikih pidana yang disebut dengan jinayah al-Islam. Jinayah Islam atau pidana Islam. Ya kebetulan memang negara kita itu belum memakai itu. Ya kemarin kita udah lama memakai namanya hukum pidana barat atau Belanda. Ya sekarang udah mulai bagus lah, sudah hampir dibuang 2026. Itu nanti kita sudah berubah dengan memakai hukum pidana yang diciptakan oleh warga negara Indonesia sendiri. Kan seperti itu. Kemudian ada lagi namanya fikih as-siyasah, yaitu berkaitan dengan siasah asy-syariah yang kita kenal dengan fikih politik Islam. Jadi di dalam Islam itu Bapak Ibu, politik itu diatur. Bagaimana berpolitik yang baik, bagaimana berpolitik yang sangat bijak dan cerdas, maka politikusnya adalah contohnya Nabi Muhammad. Politikusnya adalah contohnya kepada selanjutnya yaitu pada masa Khulafaur Rasyidin. Nah, kalau politikusnya seperti itu, saya yakin masyarakat itu aman, adil dan makmur. Ya, kalau itu yang disebut dengan politisinya gitu. Nah, oleh karena itu nanti itu dibahas dalam fikih ya. Walaupun ini jarang dibahas. Sebenarnya kalau mau dibahas ada buku-buku literasi yang membahas itu. Berkaitan politik Islam, Ibnu Taimiyah ada bukunya. Kemudian juga Al-Ahkam As-Sultaniyah, Imam Mawardi dan para ulama-ulama yang luar biasa. Nah oleh karena itu, tadi sudah dijelaskan, itu 4 dimensi itu nanti dipelajari dalam fikih. Nah Bapak Ibu sekalian, tadi dijelaskan kalau orang yang mencuri maka dipotong tangannya. Di Al-Quran itu tidak dijelaskan tangan yang dipotong itu batasannya mana Pak? Yang namanya tangan dari mana sampai mana Pak?
dari bahu sampai ujung jari. Tapi di Al-Quran itu tidak dijelaskan. Cek di Al-Quran. Tidak dijelaskan tangan mana yang dipotong. Apakah jarinya, apakah ini pergelangannya, ataukah siku, atau bahu. Itu nggak dijelaskan di Al-Quran. Yang menjelaskan siapa? Nabi Muhammad SAW. Ketika itu ada datang sahabat ingin mengeksekusi pencuri. Jadi datang kepala Nabi, dibawalah ke hadapan Nabi, maka Nabi memotongnya adalah yang dipotong adalah pergelangan tangan pencuri itu. Ini kan namanya menjelaskan apa yang belum jelas di Al-Quran. Jadi dengan demikian, Quran itu belum selesai, arti belum selesainya itu tolong dipahami, jangan salah paham. Atau pahamnya salah, ini repot jadinya. Maksudnya, itulah bijaksananya Allah, sehingga diberikan ruang gerak seluas-luasnya kepada Nabi Muhammad untuk menjelaskan apa yang belum jelas di Al-Quran. Itu hikmahnya. Jadi dengan demikian kalau sudah diputuskan Nabi, maka umat waktu itu sahabat tidak akan berani bantah lagi. Potong tangannya sebelah. Ya, itulah pemimpin seperti itu. Sehingga pemimpin seperti itu, pemimpin yang memberikan solusi. Ketika ada masalah, dijelaskan oleh Nabi, diberikan pengetahuan, diberikan petunjuk, sahabat nggak ada yang berani bantah, selesai. Itulah hebatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena diberikan ruang gerak seluas-luasnya kepada Nabi Muhammad untuk menjelaskan apa yang belum jelas di Al-Quran. Sedangkan nanti pun kalau yang belum jelas di Al-Quran, di hadis Nabi juga belum jelas, itu kan namanya ayat-ayat yang disebut dengan mutasyabihat. Di Al-Quran itu dijelaskan, fihi ayatum muhkamat wa ukharu mutasyabihat. Ada ayat-ayat yang sudah jelas, nggak perlu penafsiran ulama lagi. Tapi ada ayat yang memang mutasyabihat, yang di situ perlu penafsiran ulama. Siapa ulamanya? Warrasikhuna fil ilmi. Orang-orang yang rasikh, orang-orang yang cerdas, orang-orang yang capable, orang-orang yang komitmen untuk menafsirkan Al-Quran. Bukan ulama gadungan. Bukan ulama KW, bukan ulama hoax, tapi ulama yang memang diakui dengan keulamaannya itu dengan ilmunya sangat luar biasa. Maka ada ulama itu menjelaskan ciri ulama itu satu, dia ahli dengan bidangnya. Yang kedua, dia mengamalkan apa yang diucapkannya, Masya Allah. Ini yang jarang. Betul nggak Pak? Itu ulama itu begitu, apa yang diucapkan diamalin. Bukan hanya sekedar omong doang. Itu ciri khas ulama seperti itu. Ya kalau hanya sekedar ngomong, ya saya pandai. Tapi kalau ngamalin, wallahu a'lam. Jadi artinya apa? Itulah karakter ulama itu. Dia omongin, disuruh umat suruh sholat tahajud, dia duluan tahajudnya. Jangan umatnya disuruh tahajud, dia tidur, nggak tahajud. Itu bukan ulama namanya. Jadi seperti itu Pak Ibu sekalian. Jadi menyandang level atau bukan jabatan lah ya. Menyandang status ulama itu bukan hal yang mudah. Dia harus alim, harus paham dengan ilmunya. Dengan apa yang harus dikuasai itu harus ngerti. Maka nanti kalau dijelaskan dalam kajian usul fiqh, siapakah ulama yang boleh menafsirkan hadis Al-Quran itu banyak persyaratannya. Di antaranya dia harus hafal Quran, dia harus hafal hadis. Ini kadang enggak, baru hafal 2 ayat, 3 ayat, macam dia yang paling hebat beragama Islam. Itu enggak boleh seperti itu. Udah mengakui dia paling hebat. Padahal baca Quran pun lihat masing-masing, dilihat terjemahnya. Kacau itu udahan. Udah mengatakan dia, saya Ustadz enggak mau bermazhab, saya ikut Quran dan hadis. Kalau umat Islam enggak ngikut Quran dan hadis, sesat. Ya tetap kita ikut Quran dan hadis. Tapi bagi orang yang seperti kita, orang-orang awam, mengikuti Al-Quran dan hadis yang paling pas adalah mengikuti para ulama. Jadi jangan mentang-mentang baru hafal hadis innamal a'malu binniyat, itu pun hadisnya dipotong-potong. Nanti suruh lanjut innamal a'malu binniyat, lanjut
nggak tahu. Rawinya siapa, sanadnya siapa, silsilah hadis itu sampai ke Nabi nggak tahu, dan udah belagu lah dia. Dia yang paling hebat beragama Islam itu. Saya Ustadz pokoknya beramal ibadah berislam nggak usah ikut ulama, ikut hadis, ikut sunnah, ikut hadis, ikut wajib. Kalau kita umat Islam nggak ikut Quran dan hadis itu sesat, paham? Tapi bagaimana kemampuan kita belum bisa secara baik langsung kepada Al-Quran dan Sunnah, maka ada yang harus kita pedomani para ulama. Al-Quran sudah menjelaskan, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau Anda nggak paham, tanya ulama. Jangan Anda tafsir-tafsirkan sendiri, itu bahaya. Jadi seperti itu. Nanti ditanya hadis siapa yang dipakai, Bukhari Muslim. Bukhari Muslim, Bapak Ibu sekalian, itu bermazhab Syafi'i. Ada yang salah paham. Loh Ustaz, bukannya Imam Syafi'i ngambil hadis kepada Imam Bukhari, ini kan gak ngerti sejarah. Dulu lahirnya itu Bukhari, yang lahir duluan itu adalah Imam Syafi'i, Bukhari belakangan. Bukhari, Muslim, Abu Daud, Turmuzi, Nasai, Ibnu Majah, semua ulama-ulama hadis itu bermazhab. Bukhari Muslim mazhabnya Syafi'i. Sekelas Bukhari Muslim saja pun mazhabnya Syafi'i. Mereka ikut ulama. Konon lagi kayak kita, nggak mau ikut ulama, ikut Quran dan hadis wajib. Tapi ketika kita nggak ngerti ya ikut ulama, selesai. Jadi begitu Bapak Ibu sekalian. Ada yang salah itu tadi. Loh Ustaz, bukannya Imam Syafi'i ngambil hadis kepada Imam Bukhari? Ya nggak ketemulah. Masa orang yang duluan ngambil kepada belakangan. Jadi nggak seperti itu. Dia nggak mau dia nggak mau bermazhab, tapi hadis yang dipakai Imam Bukhari. Nggak tahu dia bahwasanya Imam Bukhari bermazhab Syafi'i, Imam Muslim bermazhab Kenapa rupanya bermazhab? Kok menjadi satu hal yang tidak baik? Bermazhab itu justru menjadi satu hal yang baik bagi kita. Yang tidak boleh adalah fanatisme kepada mazhab sendiri, itu dilarang. Itu namanya ta'assubiyah. Menganggap pendapatnya itu yang benar, yang lain salah, itu gak boleh. Maka nanti ada perbedaan, saya udah pernah bahas dulu di Ramadan itu, ada perbedaan antara fikih dengan syariah. Yang nggak boleh beda syariah, fikih sampai kapanpun berbeda. Nggak boleh, nggak ada istilah fikih harus disamaragamkan. Nggak ada itu. Sampai kapanpun yang namanya fikih pasti berbeda. Kalau syariah nggak mungkin berbeda. Kenapa? Karena syariah itu sumbernya, yaitu syariah itu adalah Al-Quran dan Sunnah. Jadi ikuti saja ulama, selesai. Allah sudah mengatakan kalau Anda nggak tahu tanya ulama. Maka oleh karena itu, jadi ketika Nabi waktu itu ditanya bagaimana memotong tangan pencuri, ya maka yang dipotong itu adalah pergelangan tangannya. Itu yang disebut dengan hadis kedudukannya menjelaskan apa yang belum jelas di Al-Quran. Selanjutnya kedudukan hadis terhadap Al-Quran adalah yang disebut dengan bayanu ta'kid, apa? Memperkuat apa yang ada di Al-Quran. Di hadis dijelaskan bahwa, Bukhari Muslim dijelaskan bahwa kalau kita mau sholat hendaklah bersuci. Hadis ini memperkuat surah Al-Maidah ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Itu ayat hadis, ayat itu surah Al-Maidah ayat 6. Kedudukan ayat itu kan menjelaskan kalau kalian mau sholat hendaklah bersuci. Maka dikuatkan oleh hadis bahwa kalau Anda ingin beribadah seperti sholat hendaklah bersuci terlebih dahulu. Jadi kedudukan hadis terhadap Al-Quran adalah yaitu mengkuatkan apa yang ada di Al-Quran. Itu yang kedua. Yang ketiga namanya bayanu tasyri'. Apa bayanu tasyri'? Yaitu menerangkan apa yang menerangkan apa yang belum jelas di Al-Quran. Jadi begini, contohnya begini.
Di Al-Quran itu Bapak Ibu sekalian, ibu-ibunya ada nggak Pak? Nggak ada ya? Ada. Di luar mungkin Pak ya? Ya ada, Alhamdulillah. Di Al-Quran perintah zakat banyak. Ya, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Kemudian firman Allah, aqimus shalah wa atuz zakah. Kemudian firman Allah lagi banyak berkaitan tentang zakat. Zakat dijelaskan perintahnya wajib di Al-Quran. Tapi apa? Bahwa di Al-Quran tidak dijelaskan bagaimana tata cara melaksanakan zakat. Seperti perintah zakat berkaitan zakat fitrah. Zakat fitrah perintahnya ada di Al-Quran, tapi tidak dijelaskan bagaimana tata cara zakat fitrah. Maka dijelaskan Nabi dalam hadis yang masyhur bahwa Nabi mewajibkan membayar zakat memakai gandum. Kenapa? Ya karena memang Nabi daerahnya yang ada makanan pokok gandum. Kalau kita nggak gandum, yang ada beras. Maka nanti kalau dalam kajian fikih, usul fikih mengkiaskan antara gandum ke beras atau beras dikiaskan ke gandum. Kenapa? Karena sama-sama makanan pokok yang mengenyangkan. Jadi kan di hadis nggak ada berkaitan beras, nggak ada itu, nggak ketemu itu. Sama juga, ini masalah kias nanti. Sama juga di Al-Quran tidak ada diharamkan narkoba. Nggak ketemu itu di Al-Quran. Nggak ada. Wahai orang-orang beriman, diharamkan kalian narkoba, ganja. Itu nggak ada ketemu di Quran. Ketemunya apa? Dalilnya kias. Apa? Bahwa minuman khamar itu yang memabukkan hukumnya haram. Kias itu artinya menyamakan hukum furu, hukum cabang kepada hukum asalnya. Sama-sama ilatnya yaitu memabukkan. Paham maksudnya nggak Pak? Ini ngaji kayak gini nih habis-habis maghrib agak ngeri-ngeri juga gitu. Saya khawatir salah paham gitu. Ya, tapi harus paham lah Pak ya, karena berkaitan fikih itu kan seperti itu. Jadi gini contohnya, supaya lebih paham. Di Al-Quran kan dijelaskan namanya khomar. Khomar itu diharamkan kenapa? Memabukkan. Oke. Sekarang jenis khomar itu kan banyak. Tapi ada juga jenis benda yang memabukkan, menghilangkan akal, memabukkan, bukan khomar, tapi narkoba. Nah, itu namanya nanti kias. Kias itu menyamakan hukum, menyamakan peristiwa yang tidak ada di Al-Quran, namanya furu, cabang, dengan hukum asalnya. Kenapa? Karena sama-sama memabukkan. Hukum asalnya kan khomar. Paham Pak ya? Hukum asalnya khomar. Hukum cabangnya, furu'nya yaitu tadi narkoba. Kenapa sama antara narkoba dengan khomar? Ilatnya sama-sama memabukkan. Maka setiap benda yang memabukkan dikiaskan hukumnya haram dengan seperti khomar. Sama juga di Al-Quran dan hadis atau di hadis membayar zakat fitrah nggak ada pakai beras, yang ada pakai makanan pokok. Waktu itu Nabi pakai gandum, kurma segala macam. Kenapa? Karena makanan pokok yang ada waktu itu di sana seperti itu. Beras nggak ada. Kenapa beras itu disamakan? Karena sama-sama makanan mengenyangkan. Jadi bisa saja makanan yang mengenyangkan bukan beras saja. Jadi boleh. Jadi seperti itulah hebatnya Islam itu. Maka oleh karena bisa saja sagu, bisa saja jagung. Karena yang penting makanan mengenyang, disamakan, menyamakan itu namanya kias. Ya, jadi seperti itu. Maka oleh karena itu tadi kedudukan hadis menjelaskan bayanu tasyri, nggak dijelaskan di Al-Quran bagaimana tata cara membayar zakat. Sama juga perintah sholat banyak di Al-Quran Pak. Aqimus sholah wa atuz zakat dengan variasi yang lain perintah sholat itu. Tapi tidak diberikan keterangan yang jelas di Al-Quran bagaimana tata cara sholat. Nggak ada Pak ketemu.
Kita bisa sujud, kita bisa ruku, iktidal, duduk antara dua sujud, tahiyat awal, tahiyat akhir, salam. Itu kan nggak ketemu di Quran. Ketemunya di mana? Di dalam hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang itu nanti hadisnya namanya hadis fi'li. Maka kata Nabi pernah berpesan, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian lihat aku sholat. Nabi sholat, sahabat ikut. Maka terkadang sahabat ikut ketika Nabi sholat begini. Besok Nabi sholat, sahabat yang lain ikut, ternyata berbeda. Loh, muncul pertanyaan, loh Nabi nggak istiqomah? Bukan masalah istiqomah, justru Nabi itu menjelaskan bahwa yang ini boleh, yang ini boleh. Itulah hebatnya Nabi itu, Pak. Saya udah pernah jelaskan bagaimana ketika Nabi mau sujud, ketika sujud yang turun dulu ke lantai sujud itu, ke sujud itu dengkul atau kedua tangan. Hadisnya dua-dua ada. Hadis bersumber dari Abu Hurairah. Nabi itu kalau mau sujud yang turun dulu bukan kedua dengkulnya, tapi kedua tangannya. Hadis dari sahabat yang lain, maka Nabi ketika sujud yang turun bukan kedua tangannya tapi dengkulnya. Sama-sama sahih. Setelah diteliti oleh para ulama, waktu yang hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Nabi itu turun ke bawah, yang turun itu kedua tangannya, karena waktu itu Nabi bukan usia muda lagi. Kalau agak udah usia tua, ayo lansia itu kan agak susah, Pak. Kalau yang turun dulu dengkul, itu setengah mati itu, Pak. Betul nggak, Pak? Maka hadis yang kalau turun ke bawah, ya turun pasti ke bawah ya. Kalau kita mau sujud, yang turun dulu itu adalah kedua tangan. Itu hadis bersumber dari Abu Hurairah. Ya, kenapa? Karena Abu Hurairah ikut bersama Nabi setelah beliau Islam, usia Nabi nggak tua, nggak muda lagi. Jadi Bapak jangan dipaksakan, karena Bapak membaca satu sumber, ketika sujud Nabi yang turun adalah dengkulnya. Usia Bapak sudah 60-an, 70-an, udah usianya nggak muda lagi, gemuk pula, repot itu. Setengah mati itu, Pak. Betul nggak, Pak Haji? Ya sudah. Artinya apa? Spiritnya, pesannya bahwa kalau baca hadis itu jangan satu aja. Banyak baca buku hadis, referensi banyak yang lain. Sama juga bersikeras. Ada orang membaca doa puasa, buka puasa, alhamdulillah dhahabat zama'u wa batalatil irqu wa sabatal ajru. Itu ada sumber. Tapi ada sumber lain yang enggak dibaca, enggak itu. Nah, yang dibaca itu Allahumma lakasumtu wa bika amantu. Selesai. Ada yang bagus bacanya dua-dua digabungkan, monggo. Sama juga malam Jumat yang dibaca yang bagus Kahfi atau Yasin. Kalau baca satu hadis itu Kahfi saja. Tapi kalau baca satu hadis yang lain, Yasin pun masuk. Cuma status hadis baca Yasin di malam Jumat itu hadisnya dhaif. Kalau baca Kahfi malam Jumat itu sahih. Maka menurut para ulama, ketika hadis yang berkaitan untuk fadhailul a'mal, ketika hadisnya dhaif menurut mazhab Syafi'i, seperti di kalangan NU Nahdlatul Ulama, itu boleh dipakai. Maka biasa di NU baca malam Jumat malam Yasinan. Kalau mau lebih bagus baca dua-dua. Yang nggak bagus nggak dibaca dua-dua. Yasin kagak, Kahfi kagak, baca WA. Nah ini masalah. Karena hadisnya kan baca Yasin itu begini. Hadisnya ada itu. Man qara'a Yasin lailatal jum'ah a'tallahu iya. Artinya begini, siapa baca Yasin malam Jumat, Allah berikan apa yang dia minta. Menurut ulama itu hadisnya dhaif. Menurut mazhab Syafi'iyah, bahwa hadis dhaif boleh dijadikan untuk dasar untuk beramal ibadah, namanya fadilah beramal. Ya sudah, nggak usah tengker. Mau baca Kahfi ya monggo,
baca Yasin, monggo. Ada hadisnya dua-dua. Loh Ustaz, hadis yang baca Yasin malam Jumat dhaif. Kenapa rupanya hadis dhaif? Loh kami nggak mau pakai itu karena hadis dhaif nggak boleh dipakai. Itu pendapat Anda. Pendapat ulama yang lain mazhab Syafi'i, hadis dhaif boleh dipakai selama bukan untuk akidah, selama bukan untuk amal ibadah yang mahdhur. Tapi kalau untuk fadilah-fadilah beramal itu boleh. Jadi bagi kita semuanya itu menjadi satu hal yang harus dipahami. Makanya saya jelaskan tadi, baca hadis jangan atu aja. Kalau kita baca hadis atu aja, pemikirannya jumud primitif. Itu yang bahaya. Dikit-dikit haram, sesat, masuk neraka. Oh, repot kita jadinya. Maka oleh karena itu, cerdaslah dalam beragama Islam. Maka kedudukan hadis terhadap Al-Quran adalah bahwa kedudukan hadis itu adalah menjelaskan apa yang belum jelas di Al-Quran, atau menjelaskan yang disebut dengan bayanut tasyri. Perintah sholat ada di Al-Quran, tapi tata cara sholat tidak dijelaskan di Al-Quran. Maka ada paham umat Islam yang sesat sekarang, Pak, ada namanya ingkarus sunnah. Ingkarus sunnah itu mereka nggak mau pakai hadis, yang penting Al-Quran. Kalau kita hidup nggak mau pakai hadis, itu bahaya. Dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-Jum'at bahwa dijelaskan di Al-Quran yang namanya sholat Jumat itu nggak wajib. Surah Al-Jum'at, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati mi yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah. Apa artinya? Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian dipanggil di hari Jumat sholat, kan gak ada perintah sholat Jumat di hari Jumat, mau ngapain? Mau zuhur, asar, maghrib, isya, kan yang penting hari Jumat. Tapi kewajiban sholat Jumat gak ketemu di Quran, ketemunya di hadis Nabi. Maka antara hadis dengan Al-Quran sinergi, menjadi kesatuan yang utuh yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Maka kalau ada orang mengklaim bahwasanya sholat Jumat tidak wajib, itu namanya paham ingkarus sunnah. Paham yang mengingkari, yang tidak mau memakai hadis sebagai dasar hukum. Itu sesat. Kenapa? Karena hadis dan Al-Quran integrated, menjadi satu kesatuan yang utuh yang tidak bisa dipisahkan. Masya Allah. Jadi seperti ada Pak sekarang Pak kelompok yang mereka menyatakan inkarus sunnah. Baca nanti di googling, tinggal di searching saja. Saya pernah dapat jamaah seperti itu, Ustaz, kami nggak mau pakai hadis. Ya kalau kita nggak mau pakai hadis repot. Sholat kayak mana coba? Nggak, sujud nggak ada, perintah sujud bagaimana tata cara sujud nggak ada. Sholat Jumat nggak wajib itu. Ini saya ingin menjelaskan bahwa ternyata ada juga umat Islam yang nggak mau pakai hadis. Alasan mereka kenapa? Mana lebih hebat Tuhan sama Nabi? Itu pernyataan yang menyesatkan. Ya nggak usah nggak usah dipertentangkan antara Nabi dengan Allah. Ya itu kan pertanyaannya nggak jelas. Begitu Pak ya, secara sederhana aja. Gimana Pak Haji? Iya, yang penting dia Quran saja, nggak mau pakai hadis. Hadis belakangan. Wah, kalau kita nggak mau pakai hadis repot kita. Oke, sampai di sini secara singkat ada yang mau dipertanyakan silakan. Silakan Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di awal surat banyak saya ada kaf, nun, ain, segala macam. Itu enggak ada artinya. Ya, para ulama tafsir semua menafsirkan kaf, ha, ya, ain, sod, nun, qaf, sod, yasin, alif lam mim ro, ya, hamim, ya, itu namanya kalau di buku-buku tafsir mereka mengatakan begini. Itulah hebatnya ulama. Wallahu a'lamu bimuradihi. Apa artinya? Allah lah yang maha mengetahui maksudnya. Itu tafsir selamat. Nggak usah dipretelin, kafnya ini, hanya ini, udah nggak usah. Serahkan kepada Allah. Artinya apa? Ingat, ilmu manusia serba terbatas. Jadi hikmah kalau Bapak baca buku-buku tafsir, Jalalain, nanti tafsir Al-Qurtubi, Ibnu Katsir,
Pasti nanti mereka menjelaskan wallahu a'lamu bimuradi. Artinya apa? Allah yang maha mengetahui apa maksudnya. Apa maksud Yasin, apa maksud Hamim, apa maksud Shad dan segala macam. Serahkan kepada Allah. Enggak. Jadi tidak semuanya Nabi itu tahu. Nabi itu tahu apa yang diberitahu. Lah Nabi enggak, loh iyalah. Nabi enggak tahu kapan mati. Nabi tidak tahu kapan kiamat. Ketika Nabi ditanyakan kapan kiamat, apa jawaban Nabi? Waktu ditanya Jibril kan, kapan kiamat? Apa kata Nabi? Yang ditanya belum tentu, yang ditanya itu belum tentu yang lebih hebat ketimbang yang bertanya. Artinya apa? Kapan kiamat? Kapan wafat? Nabi tidak akan tahu. Itulah rahasianya. Sampai-sampai ketika Nabi, kalau nanti Muhammad ditanya tentang ruh, jawab, yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruh min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Wahai Muhammad, nanti kalau ditanya tentang ruh, jawab, ruh itu rahasiaku. Manusia hanya sekedar dikasih tahu sedikit saja. Sampai sekarang dunia medis belum ada menjawab ruh itu apa. Artinya apa? Wallahu a'lam. Itulah hebatnya Allah. Artinya apa? Daya akal manusia itu serba terbatas. Jangan dikakal-akali. Jadi seperti itu. Jadi ruh itu belum ada jawaban. Siapa yang tahu ruh belum ada? Kedokteran sendiri pun medis itu kalau ditanya ruh mereka belum bisa jawab. Ya karena apa? Itu adalah rahasia Allah. Yang terpenting bedanya orang mati dengan orang hidup. Kalau orang hidup ruhnya masih ada, udah selesai. Kalau orang yang mati ruhnya sudah nggak ada, udah selesai kan begitu. Jadi begitu Pak. Artinya tidak semuanya dikasih tahu oleh Allah. Tidak semuanya apa yang diterima Nabi dari Allah disampaikan kepada umat. Makanya tabligh itu kan ada sifat yang wajib bagi Nabi, Rasul itu kan tabligh. Tabligh artinya menyampaikan apa yang diperintahkan oleh Allah untuk disampaikan. Tapi tidak semuanya itu diperintahkan Allah untuk disampaikan. Masya Allah. Jadi ada rahasia. Jadi kalau sudah rahasia seperti itu, jangan dicari-cari. Begitu aja. Ya sudah, silakan Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh boleh. Ya nggak boleh itu pindah agama. Kalau hanya pindah mazhab boleh. Contoh, saya ngasih contoh Bapak. Bapak kan mazhab Syafi'i. Bapak bayar zakat fitrah pakai beras atau pakai uang? Itu bukan mazhab Syafi'i. Kalau mazhab Syafi'i pakai beras. Pindah mazhab kita kan? Nggak apa-apa. Yang penting jangan pindah agama. Itu nggak boleh. Kalau pindah mazhab silahkan. Mau pakai mazhab apa silahkan. Ya, Bapak nanti di Mekah. Biasanya di sini kan pakai mazhab Syafi'i. Kalau di sana itu bisa pindah mazhab, nggak masalah Pak, silakan. Jadi bermazhab itu bukan untuk mempersulit, justru bermazhab itu untuk mempermudah. Yang nggak boleh pindah, pindah agama itu sudah jelas dipatok. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Itu sudah jelas. Tapi kalau pindah mazhab nggak apa-apa ya Pak. Tapi nggak mesti sengaja aku pindah mazhab karena Allah, nggak mesti. Itu kadang kita beramal secara otomatis sudah seperti itu. Cukup ya Pak, yang nggak boleh pindah agama ya, pindah mazhab silahkan. Itu saja, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Kita baca doa kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.